Selamat malam, pendengar setia. Hari ini kita akan masuk ke dalam kisah mencekam tentang malam penuh teror di sebuah kemah sekolah. Tapi bukan kemah biasa, ini adalah kisah jurit malam, di mana sekelompok siswa berhadapan dengan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Ketika adrenalin dan ketakutan saling bertemu, malam yang seharusnya penuh keberanian justru berubah menjadi teror yang tak terlupakan. Apakah kalian siap mendengar cerita ini? Setiap tahun, sekolah menengah atas ini selalu mengadakan kemah pramuka, dan salah satu acara paling ditunggu-tunggu adalah jurit malam. Bagi kalian yang belum tahu, jurit malam adalah bagian dari uji mental dan fisik. Para siswa harus berani berjalan menyusuri rute di hutan yang gelap. Tak hanya berbekal senter dan keberanian mereka, tapi tahun itu ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dari sekadar uji mental biasa. Malam itu, 20 siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok berjalan dengan jarak beberapa menit satu sama lain, memasuki jalur hutan yang sudah ditentukan. Salah satu kelompok terdiri dari Andi, Dito, Sinta, dan Putri. Mereka adalah teman dekat dan merasa yakin akan mampu melewati jurit malam ini dengan mudah. Setelah tertawa dan bercanda sebelum giliran mereka dimulai, mereka akhirnya diberi aba-aba untuk mulai berjalan. Awalnya, semuanya berjalan baik-baik saja. Mereka berjalan menyusuri jalur dengan penuh percaya diri, menerangi jalan dengan senter mereka. Tapi semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, suasana mulai berubah. Suara-suara alam tiba-tiba menghilang. Dan hanya terdengar langkah kaki mereka yang gemerisik di tanah basah. Dito yang paling sensitif, tiba-tiba berhenti dan melihat ke sekeliling. "Kalian dengar sesuatu?" tanyanya dengan suara sedikit gemetar. Yang lain berhenti dan memandanginya, mencoba mencari tahu apa yang Dito dengar. Tapi tidak ada yang aneh, setidaknya pada awalnya. Sinta tertawa, mencoba meredakan ketegangan. "Jangan aneh-aneh, Dit, itu cuma suara ranting." Tapi kemudian, mereka semua mendengar suara itu, suara langkah kaki. Bukan langkah mereka, tapi sesuatu yang mengikuti dari dalam kegelapan. Semakin lama, suara itu semakin jelas. Seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang mendekati mereka perlahan. Putri yang mulai panik berbisik, "Kita balik aja ya. Ini gak bener." Tapi Andi, yang merasa harus menjaga keberanian di depan teman-temannya, berkata, "Gak usah takut, kita hampir sampai ke POS akhir." Namun, saat mereka hendak melangkah lebih jauh, lampu senter mereka tiba-tiba redup satu persatu, hingga akhirnya padam total. Sekarang, mereka berdiri dalam kegelapan total, nafas mereka berat, ketakutan mulai mencengkeram. Di tengah heningnya malam, mereka mulai merasakan bahwa suara langkah itu semakin mendekat, lebih dekat dari sebelumnya. Dito dengan suara gemetar berkata, "Ini bukan bagian dari jurit malam. Mereka gak mungkin bikin yang kayak gini." Tidak ada yang menjawab. Dalam diam, mereka semua tahu sesuatu yang salah sedang terjadi. Tiba-tiba, sesuatu melintas di depan mereka, bukan manusia, tapi bayangan gelap yang bergerak terlalu cepat untuk dilihat jelas. Semua menahan napas. Mereka mencoba lari, tapi kaki mereka terasa seperti membeku di tempat. Bayangan itu kemudian muncul lagi, kali ini lebih dekat. Seolah mempermainkan mereka. Sinta akhirnya berteriak, "Lari!" Dan mereka pun berlari secepat mungkin, mencoba mencari jalan keluar dari hutan. Tapi saat mereka berlari, sepertinya hutan itu tak pernah berakhir. Jalur yang mereka lewati seperti memutar-mutar mereka kembali ke tempat yang sama. Tiba-tiba, Dito terjatuh dan terluka parah. Mereka mencoba membantunya, tapi saat itu juga terdengar suara tawa pelan dari kegelapan.
tawa yang dingin dan mengerikan. Tawa itu semakin keras, seolah berasal dari segala arah, dan saat mereka melihat ke belakang, bayangan itu berdiri di sana, sosok hitam dengan mata merah menyala menatap mereka tanpa bergerak. Mereka semua beku dalam ketakutan, tak tahu harus berbuat apa. Hanya saat salah satu guru tiba dengan senter yang terang, sosok itu menghilang begitu saja. Tapi bayangan dan tawa itu tak pernah benar-benar pergi dari ingatan mereka. Setelah malam itu, julid malam di sekolah itu tidak pernah diadakan lagi. Ada yang bilang tempat itu dihuni oleh sesuatu yang tak pernah menginginkan kehadiran manusia, dan setiap kali seseorang mencoba masuk ke sana, mereka akan mendengar suara langkah atau bahkan tawa yang mengerikan. Jadi, apakah kalian masih berani ikut jurit malam berikutnya? Ingatlah, di dalam gelap, kalian tidak pernah sendirian. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa selalu waspada dengan apa yang mengintai di balik kegelapan.